Langit Gaza kembali memerah, rumah-rumah hancur, jeritan anak-anak menembus malam. Namun siapa sangka, di tengah keputusasaan itu, pertolongan Allah datang melalui tangan yang tak terduga. Dunia gemetar ketika 23 jet tempur Israel tumbang hanya dalam hitungan jam. Inilah kisah yang bukan sekadar peperangan, tapi bukti bahwa dua orang-orang yang terzalimi tak pernah sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah, diberi kekuatan iman, dan hati yang terus peka terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Mari ikuti kisah ini hingga akhir, resapi setiap detiknya, dan jadikan sebagai pengingat bahwa kekuatan Allah selalu di atas segalanya. Jangan lupa silakan tekan tombol like dan tinggalkan doa terbaik Anda di kolom komentar. Bagikan kisah ini agar lebih banyak hati yang tersentuh, dan teruslah bersama kami mengikuti perjalanan penuh luka, harapan, dan pertolongan dari langit. Mari kita mulai saja kisahnya. Jangan lupa sediakan secangkir kopi panas dan pisang gorengnya untuk menemani istirahat Anda agar suasana tambah asik. Gaza kembali diliputi kegelapan yang tak wajar. Malam yang seharusnya tenang berubah menjadi neraka terbuka. 2 hari berturut-turut, langitnya dipenuhi cahaya api dari rudal dan bom yang dijatuhkan tanpa ampun. Deru pesawat tempur Israel meraung bagaikan hewan buas yang sedang berburu mangsanya. Setiap ledakan memecah udara, menyalakan kilatan merah yang menerangi reruntuhan bangunan, meninggalkan jejak asap hitam yang menjulang ke angkasa. Bumi Palestina seolah bergetar, menyaksikan penderitaan yang tak kunjung usai. Rumah-rumah penduduk yang sederhana kini rata dengan tanah. Jalan-jalan yang dulu dipenuhi anak-anak yang berlari kecil menuju sekolah, kini berubah menjadi puing-puing berserakan. Sekolah, rumah sakit, dan bahkan masjid tak luput dari sasaran. Jeritan tangis perempuan memenuhi udara, menyatu dengan suara sirena ambulans yang mencoba berpacu dengan waktu menyelamatkan korban. Setiap jengkal tanah Gaza menjadi saksi bisu betapa kebiadaban terus berlangsung tanpa belas kasihan. Di balik setiap dinding yang runtuh, ada keluarga yang kehilangan segalanya. Anak-anak kecil berlumuran debu dan darah mencari orang tuanya yang tertimbun reruntuhan. Orang tua berlari panik mencari anak-anak mereka yang hilang. Sementara itu, tenaga medis yang serba kekurangan berjuang dengan peralatan seadanya di rumah sakit yang penuh sesak. Darah mengalir di koridor, mayat-mayat ditutupi kain seadanya, dan doa-doa lirih terdengar di antara isak tangis. Dunia melihat apa yang terjadi, tetapi sebagian besar memilih bungkam. Layar televisi internasional menampilkan cuplikan singkat, lalu berganti ke berita lain yang dianggap lebih penting bagi mereka. Seakan-akan nyawa di Gaza tidak memiliki harga. Namun bagi rakyat Palestina, penderitaan ini bukan hal baru. Mereka telah hidup dalam kepungan, terjebak dalam blokade, dan terbiasa dengan kehilangan. Meski begitu, setiap serangan baru tetap menorehkan luka yang lebih dalam, mengingatkan bahwa mereka adalah manusia yang terus diuji dengan rasa sakit yang tak berkesudahan. Di sela-sela reruntuhan, azan masih berkumandang. Meski pengeras suara masjid banyak yang hancur, semangat iman tidak pernah padam. Suara itu menjadi penguat, tanda bahwa meski dunia berusaha memadamkan kehidupan mereka, cahaya keyakinan tetap bersinar. Gaza yang terbakar tidak hanya menjadi simbol kehancuran, tetapi juga lambang keteguhan hati. Dalam setiap tangisan, ada doa. Dalam setiap luka, ada harapan akan datangnya pertolongan dari Allah. Hari-hari ini, Gaza seolah menjadi medan uji bagi seluruh umat manusia. Apakah masih ada kepedulian? Apakah masih ada keberanian untuk bersuara? Ribuan kilometer jauhnya, banyak hati yang menangis melihat berita-berita yang tersebar. Namun di lapangan, penderitaan itu terasa lebih nyata, lebih menusuk. Tidak ada jeda bagi rakyat Gaza untuk beristirahat dari rasa takut. Setiap menit, ancaman bom berikutnya bisa datang kapan saja. Setiap rumah bisa menjadi kuburan dalam sekejap. Serangan brutal 2 hari terakhir adalah salah satu yang terparah. Israel mengklaim mereka menargetkan kelompok bersenjata, namun kenyataannya yang hancur adalah rumah-rumah sipil, fasilitas umum, dan nyawa tak berdosa. Puluhan anak syahid, puluhan perempuan gugur, dan ratusan luka-luka. Jalanan dipenuhi debu bercampur darah. Gaza berubah menjadi pemandangan apokaliptik, seakan dunia sedang menyaksikan akhir zaman di sebuah tanah kecil yang terkurung. Namun justru di tengah kepedihan itu, semangat rakyat Gaza tidak padam. Mereka tahu bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia. Mereka percaya bahwa ada keadilan yang lebih tinggi daripada pengadilan dunia. Ada mata Allah yang selalu melihat, ada tangan Allah yang selalu menolong. Gaza mungkin luluh lantak, tapi iman mereka tetap tegak.
Langit Gaza yang merah membara bukan hanya gambaran tentang api perang, melainkan juga lambang doa-doa yang naik ke langit. Doa orang-orang yang terzalimi tidak ada penghalangnya di sisi Allah. Dunia mungkin menutup mata, tetapi langit tidak pernah menutup telinga. Dan ketika doa-doa itu mengguncang arasi, saat itulah tanda-tanda balasan mulai disiapkan. Serangan Israel yang membabi buta tidak hanya memporak-porandakan Gaza, tetapi juga membangunkan kekuatan lain di luar sana. Apa yang terjadi di Gaza 2 hari terakhir adalah titik balik. Darah yang tertumpah di tanah Palestina akan melahirkan jawaban. Dunia akan segera menyaksikan bahwa setiap kezaliman ada batasnya, dan setiap tirani pasti mendapat balasan. Gaza menangis, namun air mata itu akan segera berubah menjadi nyala api yang tidak bisa dipadamkan. Kabar tentang penderitaan Gaza menyebar dengan cepat, menembus batas wilayah, dan sampai ke telinga rakyat serta pemimpin Iran. 2 hari bombardir yang dilakukan Israel, dengan ratusan korban sipil berjatuhan, menjadi pemicu kemarahan besar. Dunia Arab menyaksikan, namun hanya sedikit yang mampu bergerak. Iran, yang selama ini lantang bersuara, kali ini memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Pemerintah Iran menyatakan sikap resmi, mereka tidak bisa lagi tinggal diam melihat darah kaum muslimin ditumpahkan tanpa henti. Pidato-pidato berapi-api bergema di media nasional Iran, menekankan bahwa apa yang dilakukan Israel bukan sekadar serangan militer, melainkan genosida yang terencana. Rakyat Iran berbondong-bondong memenuhi jalanan, menyerukan solidaritas untuk Gaza. Di masjid-masjid, doa kunut nazilah dilantunkan, memohon agar Allah menurunkan pertolongan bagi Palestina. Namun di balik panggung politik dan doa-doa rakyatnya, ada persiapan yang jauh lebih serius. Markas besar militer Iran bergerak cepat. Para insinyur dan teknisi bekerja siang malam menyiapkan rudal-rudal terbaru yang selama ini hanya menjadi rumor. Iran telah lama mengembangkan teknologi militer mereka secara rahasia, jauh dari sorotan dunia, dan kini saatnya unjuk kekuatan. Rudal balistik dengan sistem navigasi mutakhir dinaikkan ke peluncur. Radar-radar diposisikan, satelit dipantau, dan target-target di wilayah Israel mulai dikunci. Malam itu, langit Iran dipenuhi cahaya. Rudal-rudal ditembakkan dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak api panjang yang membelah gelapnya malam. Suara gemuruh peluncuran mengguncang bumi, menandai dimulainya sebuah babak baru dalam konflik Timur Tengah. Media internasional segera menyorot peristiwa itu, menyebutnya sebagai salah satu eskalasi paling berbahaya dalam sejarah modern. Dunia menahan napas, menyadari bahwa langkah Iran dapat memicu perang besar yang melibatkan banyak negara. Rudal-rudal itu meluncur dengan presisi, melintasi ribuan kilometer menuju jantung pertahanan Israel. Setiap detik menjadi pertaruhan, apakah sistem pertahanan udara Israel mampu menahan gempuran tersebut atau justru runtuh? Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng tak tertembus mulai diuji dalam skala yang belum pernah terjadi. Namun teknologi Iran ternyata jauh lebih maju dari yang diduga. Di ruang-ruang kendali, layar radar menunjukkan lintasan rudal yang bergerak cepat dan lincah. Sistem pemandu canggih membuat rudal-rudal itu mampu menghindari serangan balasan. Israel berusaha keras menembakkan peluru kendali untuk menghentikannya, namun hanya sedikit yang berhasil ditembak jatuh. Sisanya terus melaju, menembus pertahanan yang selama ini dianggap kokoh. Dunia Arab menyambut peluncuran rudal ini dengan sorakan kemenangan. Di Gaza, meski masih dibalut duka, kabar tentang Iran yang akhirnya melancarkan serangan balasan menjadi cahaya harapan. Mereka merasa tidak lagi sendirian. Ada kekuatan besar yang berani menantang Israel secara langsung, kekuatan yang siap mempertaruhkan segalanya demi membela mereka. Sementara itu, di Barat, kepanikan mulai terasa. Negara-negara sekutu Israel mengadakan rapat darurat, khawatir bahwa konflik ini akan meluas menjadi perang global. Armada Laut Amerika Serikat bergerak lebih dekat ke kawasan, sementara Eropa menyerukan pengekangan diri, meski suara mereka terdengar lemah di tengah kobaran api yang semakin membesar. Iran tidak hanya ingin memberi peringatan, mereka ingin memberikan pesan yang jelas, darah Palestina tidak akan tumpah tanpa balasan. Setiap bom yang dijatuhkan Israel akan diganti dengan serangan balasan yang lebih dahsyat. Setiap anak Gaza yang syahid akan menjadi alasan lahirnya peluru kendali baru. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara muslim berani menantang kekuatan yang selama ini dianggap tak tersentuh. Rudal-rudal pertama berhasil mencapai target militer strategis. Ledakan besar terdengar di beberapa titik di wilayah Israel, mengejutkan militer Tel Aviv. Pangkalan udara yang menjadi pusat operasi jet tempur Israel terguncang, radar-radar utama rusak, dan sebagian hanggar luluh lantak. Serangan itu menjadi tanda awal bahwa Iran benar-benar serius.
Sorotan kamera televisi internasional memperlihatkan api membubung tinggi di wilayah Israel. Gambar-gambar itu menyebar cepat ke seluruh dunia, memicu gelombang reaksi yang beragam. Di satu sisi, masyarakat Muslim merasakan sedikit kelegaan. Di sisi lain, negara-negara Barat mengutuk keras tindakan Iran. Namun apapun komentar mereka, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah mulai berubah. Serangan balasan Iran bukan hanya sekadar aksi militer, melainkan sebuah pesan moral. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam tidak selamanya bisa diinjak-injak tanpa perlawanan. Gaza mungkin kecil, miskin, dan terkepung, tetapi di baliknya ada kekuatan besar yang siap membela. Dan bagi rakyat Gaza, setiap rudal yang dilepaskan Iran adalah simbol jawaban dari doa-doa mereka. Malam itu, sejarah berubah. Gaza yang terpuruk menemukan secercah cahaya, sementara Israel mulai merasakan ketakutan yang selama ini mereka tebarkan. Iran telah bergerak, dan dunia tahu, ini baru permulaan. Langit Timur Tengah malam itu menjadi panggung bagi sebuah peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Israel, yang bersiap melanjutkan operasi udara besar-besaran ke Gaza, mendapati rencana mereka hancur dalam hitungan jam. 23 jet tempur canggih milik Tel Aviv, yang selama ini menjadi simbol superioritas militer di kawasan, jatuh berguguran satu demi satu dihantam rudal-rudal Iran. Sebuah kejadian yang seketika mengubah peta kekuatan di Timur Tengah, sekaligus mencatat sejarah kelam bagi militer Israel. Jet-jet tempur itu baru saja lepas landas dari pangkalan udara mereka. Di bawah perintah komando tinggi, mereka ditugaskan untuk melanjutkan bombardir Gaza yang sudah berlangsung 2 hari. Targetnya jelas, menghancurkan infrastruktur, melumpuhkan perlawanan, dan menciptakan kepanikan total. Namun sebelum misi itu dijalankan, radar-radar Israel mendeteksi sinyal aneh. Rudal-rudal Iran yang baru saja diluncurkan ternyata telah mengunci sasaran pada jet-jet tempur yang berada di udara. Rudal-rudal dengan teknologi mutakhir itu bergerak dengan kecepatan hipersonik, meluncur presisi menembus langit malam. Sistem pertahanan Iron Dome yang biasanya menjadi andalan tidak mampu menjangkau ancaman ini. Dalam hitungan detik, ledakan demi ledakan terdengar, cahaya api membara di langit, dan pesawat-pesawat yang selama ini dianggap tak terkalahkan meledak menjadi serpihan logam. Pilot-pilotnya, yang sebagian besar adalah perwira elit, tidak sempat menyelamatkan diri. Siaran televisi internasional segera dipenuhi gambar-gambar dramatis. Bola api jatuh dari langit, jejak asap membentuk garis panjang di udara, dan kobaran api di tanah tempat puing-puing pesawat terbakar. Dunia tercengang menyaksikan bagaimana dalam satu malam, Angkatan Udara Israel kehilangan 23 jet tempur sekaligus. Sebuah kerugian yang tidak hanya besar secara materi, tetapi juga mengguncang moral militer mereka hingga ke titik terendah. Bagi Israel, ini adalah bencana yang belum pernah terjadi. Kehilangan 1 atau 2 jet tempur saja sudah dianggap pukulan telak, apalagi 23 dalam sekali serangan. Para analis militer menyebutnya sebagai kegagalan pertahanan terbesar yang pernah dialami Israel sepanjang sejarah berdirinya negara itu. Angkatan udara yang selama ini dibanggakan tiba-tiba terlihat rapuh. Kepercayaan diri yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh dalam sekejap. Tel Aviv dilanda kepanikan. Keluarga para pilot menangis histeris di pangkalan udara, sementara pejabat militer terpaksa menutupi informasi agar tidak menimbulkan gelombang keresahan yang lebih besar di masyarakat. Namun kebenaran tidak bisa disembunyikan. Ledakan di langit terlihat jelas dari berbagai kota, dan kabar tentang jumlah jet yang jatuh cepat menyebar melalui media sosial. Dalam hitungan jam, seluruh dunia mengetahui bahwa Israel baru saja mengalami kekalahan telak. Bagi rakyat Gaza, kabar ini bagai angin segar di tengah derita. Mereka yang sebelumnya hanya bisa bersembunyi di balik reruntuhan kini mendengar kabar bahwa Allah telah menurunkan balasan melalui tangan Iran. 23 jet tempur yang seharusnya menebar maut ke tanah Gaza justru hancur sebelum sempat menjatuhkan bom. Sebuah keajaiban yang membuat semangat perlawanan kembali menyala. Dunia Arab menyambut dengan sorakan kemenangan. Dari Damaskus hingga Baghdad, dari Beirut hingga Kairo, berita ini menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang menyebutnya sebagai balasan Allah atas darah yang tertumpah di Palestina. Meski negara-negara Arab tidak semua berani mendukung secara terbuka, di hati rakyat mereka ada rasa lega, bahkan bangga, melihat Israel akhirnya mendapat pukulan keras. Di sisi lain, negara-negara Barat tercengang. Washington dan sekutunya bergegas mengadakan rapat darurat, khawatir bahwa kekalahan Israel akan memicu keberanian lebih besar dari negara-negara lain untuk melawan. Pasar saham internasional terguncang, investor panik, dan harga minyak melonjak drastis. Semua ini terjadi hanya dalam satu malam,
akibat tumbangnya 23 jet tempur di langit Timur Tengah. Bagi Israel, kehilangan ini tidak hanya soal jumlah pesawat yang hancur. Jet-jet yang jatuh adalah bagian dari armada paling modern, hasil kerjasama dengan negara-negara sekutu. Nilainya mencapai miliaran dolar, dan proses pembuatannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Hancurnya mereka berarti kehilangan aset strategis yang tidak mudah diganti. Lebih dari itu, kejatuhan pilot-pilot elit meninggalkan luka mendalam pada moral angkatan udara. Kejadian ini menciptakan efek domino yang mengerikan. Militer Israel yang sebelumnya percaya diri kini diliputi rasa takut. Setiap misi udara berikutnya harus dipikirkan ulang. Pilot-pilot muda mulai merasa was-was, menyadari bahwa mereka bukan lagi penguasa langit. Sementara itu, rakyat sipil Israel panik. Sirene peringatan berbunyi terus-menerus, dan bunker-bunker penuh sesak oleh warga yang ketakutan akan serangan susulan. Sejarawan militer menyebut malam itu sebagai salah satu titik balik dalam konflik Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Israel kehilangan begitu banyak jet tempur dalam satu serangan. Dunia mencatat peristiwa ini sebagai bukti nyata bahwa kekuatan militer mereka tidak kebal. Kejadian ini juga membuktikan bahwa doa-doa rakyat tertindas bisa menjadi kekuatan besar ketika Allah berkehendak. Langit yang awalnya mereka kuasai kini justru menjadi kuburan bagi pesawat-pesawat mereka sendiri. 23 jet tempur yang semula hendak membawa maut ke Gaza justru jatuh terbakar di udara. Malam itu, keseimbangan kekuatan bergeser. Israel, yang selama ini menebar teror, kini mulai merasakan teror itu kembali kepada mereka sendiri. Dunia menatap dengan ngeri, menyadari bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Serangan balasan Iran tidak berhenti hanya pada jatuhnya 23 jet tempur Israel di langit. Pukulan berikutnya datang jauh lebih telak, langsung menghantam jantung kekuatan industri militer Tel Aviv. Pabrik produksi pesawat tempur yang selama ini menjadi kebanggaan Israel berhasil dihantam rudal-rudal presisi tinggi. Dalam sekejap, puluhan unit pesawat yang masih berada dalam tahap produksi hancur menjadi puing, terbakar sebelum sempat mengudara. Api membubung tinggi dari kompleks industri itu, terlihat jelas dari jarak puluhan kilometer. Kamera satelit internasional menangkap momen dramatis tersebut, memperlihatkan bagaimana hanggar-hanggar raksasa runtuh, jalur perakitan luluh lantak, dan gudang amunisi meledak bagaikan bom waktu. Suara ledakan beruntun mengguncang kota di sekitarnya, menciptakan kepanikan di antara warga sipil yang bergegas menuju bunker perlindungan. Kerugian ini bukan hanya soal material, melainkan juga strategi jangka panjang. Israel selama ini membangun reputasi sebagai eksportir senjata dan teknologi militer. Puluhan kontrak dengan negara-negara sekutu bergantung pada kelancaran produksi pesawat tempur mereka. Hancurnya sekitar 30 unit pesawat dalam tahap perakitan berarti hilangnya investasi bernilai miliaran dolar, sekaligus meruntuhkan kepercayaan global terhadap kemampuan industri pertahanan mereka. Pasar saham Israel pun terguncang hebat. Nilai tukar mata uang shekel merosot tajam, investor asing panik menarik modal, dan indeks bursa Tel Aviv anjlok dalam hitungan jam. Laporan keuangan yang biasanya stabil mendadak berubah menjadi grafik menukik. Media ekonomi internasional menyebutnya sebagai guncangan terbesar sejak krisis global terakhir. Para analis memperingatkan bahwa jika situasi ini berlanjut, ekonomi Israel akan mengalami resesi yang sulit dipulihkan. Di dalam negeri, kepanikan meluas. Rakyat Israel yang terbiasa dengan klaim superioritas militer mulai merasakan ketidakpastian. Sirene serangan udara meraung hampir setiap jam, memaksa warga untuk hidup di bunker atau ruang bawah tanah. Jalanan kota-kota besar menjadi lengang, toko-toko tutup, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Suasana mencekam meliputi seluruh negeri, seakan bayang-bayang kehancuran selalu mengintai. Keluarga para pekerja pabrik militer yang menjadi korban serangan mengalami trauma berat. Banyak dari mereka kehilangan sanak saudara, sementara yang selamat harus menanggung luka fisik dan psikis. Rumah sakit kewalahan menerima gelombang korban baru, padahal sebelumnya sudah penuh oleh korban serangan roket dan rudal. Situasi ini menambah beban berat bagi infrastruktur sipil yang rapuh. Pemerintah Israel berusaha meredam kepanikan dengan mengeluarkan pernyataan resmi. Namun realitas di lapangan tidak bisa dibantah. Api masih menyala di kompleks pabrik, asap hitam membubung ke langit, dan media sosial penuh dengan gambar kehancuran. Kebohongan tidak lagi mampu menutupi kebenaran. Dunia melihat jelas bahwa Israel sedang mengalami krisis besar, baik secara militer maupun ekonomi. Negara-negara sekutu pun mulai khawatir. Amerika Serikat mempercepat pengiriman bantuan militer, sementara Eropa menyerukan agar Israel menahan diri. Namun tekanan global tidak mampu menghapus kenyataan bahwa serangan Iran telah menorehkan luka dalam.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, kekuatan militer Israel goyah secara terbuka, membuat sekutu-sekutu mereka mempertanyakan masa depan aliansi tersebut. Bagi rakyat Palestina, kabar tentang hancurnya pabrik pesawat tempur Israel membawa sedikit rasa lega di tengah penderitaan. Mereka menyaksikan bagaimana Allah menunjukkan bahwa keangkuhan bisa runtuh dalam sekejap. Pesawat-pesawat yang semula dipersiapkan untuk menghancurkan Gaza justru hancur di tempatnya sendiri. Sebuah simbol bahwa kekuatan manusia, seberapa besar pun, tidak akan pernah melampaui kehendak Sang Pencipta. Hari itu, dunia menyaksikan pergeseran besar. Israel, yang biasanya tampil sebagai pihak dominan, kini tampil rapuh dan terpojok. Ekonomi mereka goyah, industri militer mereka lumpuh, dan moral rakyat mereka hancur. Sementara itu, di Gaza, meski luka belum kering, semangat untuk bertahan semakin kuat. Mereka percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa penderitaan mereka tidak akan berlangsung selamanya. Serangan Iran tidak hanya merobohkan pesawat dan bangunan, tetapi juga merobohkan ilusi superioritas yang selama ini diklaim Israel. Apa yang terjadi hanyalah awal dari krisis panjang yang akan mengguncang mereka. Dan dunia tahu, malam itu menjadi catatan sejarah, titik di mana kekuatan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan mulai runtuh dari dalam. Di tengah kepanikan yang terus bergulir di jantung Israel, babak baru dari drama peperangan ini semakin memperlihatkan luka yang tak mudah terobati. Serangan balik Iran yang menembak jatuh 23 jet tempur dan menghancurkan puluhan pesawat di pabrik produksi telah mengguncang fondasi pertahanan militer Tel Aviv. Namun efek domino dari kekalahan itu tidak berhenti pada ranah militer saja. Kini, Israel harus menghadapi dampak sosial, politik, dan ekonomi yang kian menggerogoti setiap sendi kehidupan warganya. Bayangan kekalahan mulai menghantui, sementara rasa percaya diri yang selama ini begitu kokoh, kini mulai retak sedikit demi sedikit. Kegelisahan melanda setiap sudut kota. Rakyat Israel yang biasanya terlindungi di balik kekuatan militer canggih mereka kini harus merasakan getirnya ketidakpastian. Jalan-jalan dipenuhi suasana tegang, toko-toko memilih tutup lebih awal, dan aktivitas ekonomi berjalan pincang. Pasar saham Tel Aviv jatuh terperosok, investor asing menarik modal, dan ketakutan akan embargo dari negara-negara lain mulai terasa nyata. Bagi rakyat kecil, yang paling tampak adalah lonjakan harga kebutuhan pokok yang tak terkendali, listrik yang sering padam akibat rusaknya infrastruktur energi, serta rasa cemas setiap kali sirene tanda bahaya meraung di udara. Kekalahan di medan udara juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga para pilot yang tewas dalam peristiwa itu. Tangisan memilukan terdengar di rumah-rumah keluarga militer, di mana jasad para penerbang pulang dalam peti-peti berbalut bendera. Namun, bukannya memunculkan simpati dunia, kabar itu justru menimbulkan sorakan kemenangan dari masyarakat Arab yang selama ini menyaksikan penderitaan panjang di Gaza. Dunia seolah terbelah menjadi dua, satu sisi mengecam agresi Israel, sisi lain masih berusaha mencari jalan tengah dengan diplomasi. Tetapi fakta di lapangan jelas, keangkuhan Israel kini tengah runtuh di hadapan lawan yang berani menantangnya. Pemerintah Israel pun bergegas mencari solusi atas situasi yang semakin sulit dikendalikan. Namun setiap langkah yang diambil justru menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri. Sebagian kalangan menuntut agar serangan balasan lebih keras dilakukan untuk memulihkan martabat yang hilang. Namun sebagian lainnya menyadari, melanjutkan perang hanya akan memperdalam luka dan menambah daftar panjang korban. Perdebatan sengit itu menguras energi politik dalam negeri, menciptakan krisis kepemimpinan, bahkan memperlemah wibawa Israel di mata dunia internasional. Sementara itu, di sisi lain, Palestina justru melihat secercah harapan baru. Rakyat Gaza yang 2 hari sebelumnya dilanda bombardir tanpa henti, kini merasakan bahwa doa-doa mereka tak sia-sia. Bagi mereka, hancurnya jet tempur Israel adalah simbol kebangkitan, bukti nyata bahwa penindasan tidak selamanya berkuasa. Meski korban di Gaza masih terus berjatuhan dan luka kemanusiaan tak kunjung berhenti, semangat juang semakin tumbuh. Anak-anak yang kehilangan orang tua kini belajar arti kesabaran, para ibu yang kehilangan suami meneguhkan hati untuk tetap bertahan, dan para pemuda berikrar untuk terus berdiri menghadapi ketidakadilan. Namun bagi Israel, bayangan kekalahan itu semakin mencekam. Di tengah tekanan global yang makin keras, mereka menghadapi dilema, apakah akan terus melawan dengan kekuatan yang tersisa ataukah mencari jalan damai yang bisa menyelamatkan wibawa mereka. Tetapi waktu terus berjalan, dan ancaman semakin nyata. Iran menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu melindungi Gaza, tetapi juga sanggup mengguncang jantung pertahanan Israel kapan saja. Babak kelima dari kisah ini bukan hanya menampilkan ketegangan politik dan militer, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah kekuatan besar bisa runtuh oleh kesombongannya sendiri. Rakyat yang dulu merasa aman kini hidup dalam ketakutan.
Negara yang dulu digadang-gadang sebagai tak terkalahkan, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa strategi mereka gagal total. Semua ini menjadi catatan kelam dalam sejarah, sekaligus tanda bahwa setiap kezaliman pada akhirnya akan mendapatkan balasannya. Apakah Israel mampu bangkit dari keterpurukan ini? Ataukah babak selanjutnya justru akan semakin memperlihatkan keruntuhan mereka di hadapan dunia? Bayangan kekalahan semakin panjang, menutup setiap langkah, dan membuat masa depan mereka tampak semakin gelap. Dunia pun menunggu, dengan perasaan ngeri sekaligus penasaran, bagaimana akhir dari kisah yang semakin mencekam ini. Ketegangan global memasuki babak paling mencekam setelah serangan Iran yang menghantam jantung militer Israel. Dunia menyaksikan dengan mata terbelalak ketika jumlah kerugian yang ditanggung Israel semakin nyata. 23 jet tempur yang hancur di udara hanya dalam hitungan jam menjadi bukti rapuhnya dominasi militer yang selama ini diagungkan Tel Aviv. Tidak hanya itu, puluhan pesawat tempur yang masih dalam tahap produksi di hanggar militer kini berubah menjadi puing-puing terbakar. Peristiwa ini menandai salah satu pukulan terbesar dalam sejarah militer Israel, sekaligus memberikan guncangan besar terhadap politik internasional. Pemerintah Israel yang selama ini begitu percaya diri dengan kekuatan teknologi tempur buatan mereka, kini dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa keunggulan mereka tidak lagi absolut. Rakyat Israel terjebak dalam ketakutan yang semakin dalam. Jalanan Tel Aviv dipenuhi dengan kepanikan, sirene peringatan meraung hampir tanpa henti, dan bunker-bunker perlindungan sipil kembali dipenuhi oleh ribuan warga yang mencari keselamatan. Mereka tidak lagi merasa aman di tanah yang selama ini mereka klaim penuh kekuatan, melainkan hidup dalam ketidakpastian setiap menitnya. Bayang-bayang serangan balasan Iran seakan terus mengintai, menghantui seluruh lapisan masyarakat Israel. Di sisi lain, dunia Arab menyambut peristiwa ini dengan penuh sorakan kemenangan. Banyak yang menilai bahwa ini adalah bukti nyata bahwa kesombongan Israel akhirnya mendapat balasan yang setimpal. Di berbagai kota di Timur Tengah, perayaan spontan pecah, bendera Palestina berkibar tinggi, suara takbir menggema, dan rakyat mengekspresikan rasa syukur karena musuh yang selama ini menindas Gaza kini mendapat balasan keras. Narasi perlawanan mendapatkan energi baru, dan semangat solidaritas umat Islam semakin membara. Bagi banyak kalangan, ini bukan sekadar kemenangan militer, tetapi simbol bahwa Allah menolong hambanya yang terzalimi. Sementara itu, dunia internasional berada di persimpangan sulit. Negara-negara barat yang selama ini menjadi sekutu erat Israel mulai menyadari besarnya ancaman dari Iran yang semakin percaya diri dengan kemampuan teknologi militernya. Laporan intelijen yang beredar menyebutkan bahwa rudal terbaru yang diluncurkan Iran bukan sekadar senjata biasa, melainkan bagian dari sistem pertahanan terintegrasi yang mampu mengunci target dengan presisi tinggi. Fakta ini membuat dunia gemetar. Karena dengan kemampuan tersebut, Iran bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga mampu menantang hegemoni negara-negara besar. Kejadian ini pun menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya perang besar yang melibatkan lebih banyak negara, bahkan bisa menjurus pada konflik berskala global. Israel sendiri tidak tinggal diam. Pemerintahnya mencoba menyusun langkah-langkah balasan, tetapi kondisi internal mereka semakin rapuh. Ekonomi yang goyah akibat serangan rudal Iran membuat keuangan negara terguncang hebat. Bursa saham anjlok, investor melarikan modal, dan harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Rakyat yang selama ini bergantung pada kestabilan ekonomi kini harus menghadapi krisis ganda, rasa takut akan serangan lanjutan dan himpitan ekonomi yang kian menghancurkan kehidupan sehari-hari. Semua ini membuat suasana Israel semakin mencekam, bagaikan sebuah negara yang berada di tepi jurang kehancuran. Di tengah situasi itu, Gaza yang menjadi pusat penderitaan justru menyalakan harapan baru. Meski 2 hari terakhir mereka dihujani bom oleh Israel, kini semangat perlawanan tumbuh lebih besar. Serangan balasan Iran dianggap sebagai pertolongan Allah yang datang tepat pada waktunya. Anak-anak yang tadinya menangis di bawah reruntuhan kini mendengar kabar bahwa musuh mereka sedang mengalami kekalahan besar. Meski luka dan kehilangan masih membekas, berita runtuhnya jet-jet Israel memberikan kekuatan moral yang luar biasa. Gaza, yang selama ini dipandang lemah, kini berdiri dengan kepala tegak karena merasa tidak lagi sendirian. Namun, di balik sorakan kemenangan ini, dunia tetap dicekam rasa takut akan apa yang terjadi selanjutnya. Apakah Israel akan melancarkan serangan balasan yang lebih dahsyat? Apakah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya akan turun tangan secara langsung? Apakah Iran akan memperluas serangan ke sasaran lain di wilayah Israel? Semua pertanyaan ini bergema di ruang-ruang diskusi internasional, sementara media global menyoroti setiap detik perkembangan situasi. Dunia menahan napas, sadar bahwa sebuah percikan kecil bisa memicu perang besar yang mengguncang seluruh peradaban. Israel yang terluka, Iran yang semakin percaya diri, Gaza yang mulai bernafas lega, dan dunia internasional yang gelisah.
Semua berpadu menjadi potret akhir zaman yang mencekam. Inilah saat di mana kesombongan manusia diuji, dan doa-doa orang tertindas menemukan jalannya. Dunia kini memasuki fase penuh ketidakpastian, di mana setiap langkah salah bisa berakhir pada kehancuran massal. Sebuah penutup yang membuat hati bergetar, karena apa yang terlihat di depan bukanlah cahaya, melainkan bayangan panjang peperangan yang semakin dekat. Di tengah gelombang darah, air mata, dan kehancuran yang terus menyelimuti tanah Gaza, dunia kini menyaksikan bahwa setiap kezaliman pada akhirnya akan mendapat balasan. Langit yang bergetar oleh dentuman rudal, bumi yang bergetar oleh derap peperangan, semuanya menjadi saksi bahwa janji Allah tidak pernah keliru. Siapa yang menindas, pasti akan hancur, dan siapa yang sabar, akan ditinggikan derajatnya. Kini, di antara puing-puing bangunan yang runtuh, ada doa yang masih berbisik lirih. Di antara jeritan anak-anak yatim, ada harapan yang tak padam. Dan di antara kehancuran militer yang begitu angkuh, ada pertanda bahwa kebesaran hanyalah milik Allah semata. Ya Allah, Rob langit dan bumi, Engkau maha adil atas segala keputusan. Lindungilah saudara-saudara kami yang terzalimi, kuatkan hati mereka yang sabar, dan turunkan pertolongan-Mu bagi umat yang berjuang di jalan-Mu. Jangan biarkan mereka sendirian, ya Rob. Tunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran selalu lebih tinggi dari kebatilan, dan bahwa cahaya-Mu tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh tangan-tangan zalim. Amin ya Robbal Alamin. Semoga kisah ini menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesombongan manusia tak pernah menang melawan keadilan Allah. Jangan pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas, dimanapun mereka berada. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, langit tak pernah diam saat kezaliman merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.